Halo kawanku yang luar biasa. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan terkait dengan aplikasi ya. Aplikasi yang saya buat yang saya namakan adalah aplikasi Avatar, yaitu aplikasi pengelolaan administrasi tentang tata tertib dan tanggung jawab siswa. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi upgrading ya, pembaharuan dari aplikasi sebelumnya. Di mana sebelumnya itu hanya bisa diakses oleh Android. Nah, pada versi ini saya rancang berbasis web sehingga teman-teman yang menggunakan iOS yaitu iPhone dan siswa juga bisa mengakses aplikasi ini sehingga lebih simpel, lebih gampang dan lebih ringan jadinya. Cuma kelemahannya adalah internet. Harus ada jaringan internetnya. Nah, aplikasi ini, Avatar ini itu sudah mengakomodir kebutuhan dari siswa dan juga kebutuhan dari sekolah. Di aplikasi ini juga sudah dirancang ada namanya pemantauan orang tua ya. Di paling bawah ini ada namanya pemantauan orang tua, di mana ketika diklik itu orang tua bisa tahu perkembangan anaknya, dan juga sudah diatur bagaimana orang tua mengetahui apakah siswanya hadir hari ini atau dia mungkin membolos dan sebagainya. Mau tahu apa isinya di sini? Mau tahu apa saja sih fitur-fitur yang ada dalam aplikasi ini? Oke, selamat menonton. Pertama, silakan teman-teman cari Safari ataupun Chrome. Silakan ketikkan busadi.my.id ya. Nah, seperti ini. Kemudian silakan masuk. Nah, inilah tampilan awal dari Avatar ya, Avatar Pocketbook yang sudah kami rancang. Kemudian di paling bawah ada namanya pemantauan orang tua. Nah, ini sebenarnya untuk para orang tua atau wali, mereka tidak usah login masuk ke akun dak. Ini mereka tinggal klik saja di sini di paling bawah, diklik ada orang tua. Nah, orang tua tinggal memilih atau masukkan nama anaknya. Contoh nama anaknya adalah Cinta. Nah, sehingga muncullah nama Cinta siswa SMP 3. Di sana akan kelihatan apakah Cinta kelasnya kelas berapa, kemudian berapakah skor kreditnya Cinta, kemudian absensi hari ini akan terpantau apakah Cinta itu hadir, izin alfa ataupun sebagainya akan terpantau absensinya ya. Nah, untuk orang tua yang ingin mengetahui kenapa skor kreditnya 100 atau 90 ataupun 60, orang tuanya bisa login ke akun anaknya sehingga teman-teman orang tua bisa kembali ke login, kemudian silakan tanyakan akun ini kepada anaknya ataupun silakan login di HP anaknya. Seperti itu. Itu nanti kita akan bahas part 2-nya terkait dengan tampilan untuk siswa. Nah, sekarang kita melangkah tampilan untuk admin atau guru ya. Saya akan masuk menggunakan akun admin. Nah, silakan login. Nah, inilah tampilan dari avatarnya ya, avatar. Nah, di paling atas itu profil, itu yang kedua ada penugasan. Nah, penugasan ini adalah diperuntukkan untuk para guru yang mungkin berhalangan hadir ke sekolah karena ada kegiatan dan sebagainya. Guru tersebut boleh membuat tugas di sini. Ya, membuat tanggal, nama guru, mata pelajaran, dan definisi tugas. Nah, kemudian memilih kelas berapakah yang akan diberikan tugas. Sehingga jika ada saat itu siswa yang tidak sekolah, dia juga mengetahui tugas yang perlu dikerjakan. Itu. Ya, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, tugas, kemudian tugas apa yang diberikan, mata pelajaran apa, dan sebagainya itu akan terrekod dengan baik. Dan yang menerima tugas ini adalah hanya kelas yang dipilih. Nah, jika siswa tersebut bukan kelas 7A, berarti dia tidak akan bisa melihat pesan yang diberikan oleh gurunya. Oke, kita akan kembali dulu. Nah, kita akan kembali. Nah, kemudian ada namanya tata tertib. Nah, di sini akan diperlihatkan berapa sih apresiasi yang diberikan. Kemudian jika siswa melakukan pelanggaran, inilah konsekuensinya, pengurangan poin yang akan dilakukan. Dan ini catatan konsekuensinya. Skor di bawah berapa
apa tindakannya, skor di bawah 50 apa tindakannya dan sebagainya. Itu akan terrekod jelas karena siswa udah memiliki skor kredit yang nantinya akan berkurang jika melakukan pelanggaran dan akan bertambah ketika siswa melakukan hal-hal positif. Nah, dan dalam 10 hari jika siswa tidak ada melanggar, maka dia akan mendapat penambahan otomatis setiap 10 hari sekali dia akan mendapat tambahan poin. Ya, jika tidak melakukan pelanggaran selama 10 hari dan terus kelipatannya. Kemudian ada namanya disiplin positif. Nah, disinilah di admin yang bedakan dengan di siswa. Kalau di siswa hanya terlihat skor kredit dan apresiasi dan pelanggarannya. Kalau di admin, di sini kita bisa melakukan pencatatan. Contoh, kita akan melihat di kelas 7A filter. Nah, di sini akan kelihatan anak-anak 7A. Adapun teman-teman bisa mencari nama. Contoh namanya adalah Agus 7A. Nanti akan kelihatan Agus 7A seperti ini. Teman-teman di bagian aksi, teman-teman silakan boleh melakukan pelanggarannya, diklik ataupun apresiasi dan sebagainya. Jika pelanggaran seperti ini, berarti silakan cari pelanggarannya, mungkin bolos, ya, membolos. Nah, di sini otomatis tanggal berapa kasih Agus membolos, tanggal segini, contoh. Kemudian submit. Nah, otomatis di catatannya Agus. Nah, di catatannya Agus akan terrekod bahwa dia udah mengalami pengurangan dan tercatat di avatar booknya. Ya, avatar booknya akan mencatat pelanggaran yang dilakukan. Seperti itu. Kita juga bisa mengecek Agus. Nah, kita bisa mengecek di sebelah bagian warna kuning. Kita bisa ngecek di sini. Nah, inilah tampilan yang akan terlihat di siswa. Ya, mungkin bolos. Nah, ini akan contoh, ini contoh ya, ini adalah contoh. Seperti ini akan terlihat apresiasi apa yang sudah diperlakukan, kemudian pelanggaran yang dia lakukan akan terrekod nama pelanggaran dan tanggal pelaksanaan pelanggaran tersebut. Nah, jika siswa tersebut mendapat apresiasi sama, tinggal klik, kemudian diberikan apresiasi itu berupa apa dan sebagainya, tinggal submit. Jika ada apresiasi mungkin siswa dapat juara, ikut lomba, atau terpantau membersihkan kelas sendirian, padahal yang lain itu tidak ikut. Nah, teman-teman guru dan wali bisa memberikan apresiasi terhadap siswa tersebut. Kemudian juga ada fitur namanya fitur lainnya. Nah, di sini admin bisa menyampaikan pengumuman. Ya, ini akan diumumkan ke semua siswa. Mungkin besok pakaian adat dengan wajib berwarna merah atau berwarna kuning pakai dan sebagainya, ini untuk pengumuman sekolah. Ya, besok baju olahraga karena kerja, silakan diumumkan di sini. Kemudian ada juga absensi siswa. Nah, di sini siswa itu akan diabsensi melalui online. Contoh, kita akan cek kelas 7A, kita akan tampilkan hari ini. Nah, inilah daftar kelas 7A. Nah, di sini tugas wali ataupun bisa dibebankan ke guru piket ataupun bisa diberikan kepada pengurus kelas untuk melakukan absen setiap hari. Nah, data absensi ini akan langsung masuk ke data pemantauan orang tua. Orang tua akan melihat apakah hadir tidak sesuai dengan data yang diisi. Contoh, Cinta, dia izin. Nah, otomatis dan sebagainya. Dan yang lain sudah otomatis hadir. Saya sudah merancang rumusnya supaya semua terlihat hadir. Cuma kita menginput yang tidak hadir aja. Kemudian silakan simpan. Otomatis data ini akan muncul di citra. Kita lihat citra hari ini. Kita tulis sakit tadi ya. Nah, kemudian kembali. Kemudian juga ada fitur yang terakhir yang lagi dikembangkan. Itu ada cek kelulusan. Siswa bisa mengecek apakah dia lulus atau tidak. Dan sebagainya. Ini fitur-fitur yang bisa ditambahkan lagi. Ya, mungkin saya minta ide dari teman-teman, mungkin ada ide hal-hal yang perlu ditambahkan untuk meningkatkan hubungan antara sekolah dengan siswa, sekolah dengan orang tua. Nah, seperti itu.
Nanti kita bisa ngecek ulang ya tadi ya, pantauan orang tua. Kita cari yang tadi Citra. Ya. Citra otomatis Citra akan terdata bahwa hari ini dia izin. Karena kita tadi ngabsennya adalah dia izin. Otomatis ketika orang tua cek, oh bener, udah terrekod bahwa si Citra itu izin hari ini dan sebagainya. Mungkin sekian, mudah-mudahan bisa mencerahkan bagi teman-teman yang tertarik untuk menerapkan Avatar Book ini di sekolahnya, bisa DM ataupun bisa di kontak. Kita akan membicarakan syarat dan ketentuan. Karena ini berbasis web, berarti ada beberapa hal yang perlu didiskusikan, ya, baik itu aplikasinya dan juga langganan untuk hosting domainnya. Oke, terima kasih.